Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wattaslim ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-4. Ayat yang terdalam dalam surah Al-Mu'minun ini menegaskan bahwa mengeluarkan zakat di samping menjalankan rukun Islam juga merupakan bukti nyata dan indikasi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin oleh Allah akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, bahkan kesuksesan yang besar yang akan didapat tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia ini. Mengingat permulaan ayat tersebut menggunakan istilah aflaha yang menurut Dr. At-Tabiq Lutfi MA dalam tafsir Tazkiyah, setiap ayat yang menggunakan istilah aflaha dengan derivasinya mengandung makna keberhasilan dan keberuntungan yang berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Makna keberhasilan dan keberuntungan dunia akhirat tentang zakat itu juga dapat dipahami secara bahasa dari makna zakat itu sendiri, di mana makna zakat yang berarti bertambah. Artinya, siapa yang mengeluarkan zakat dari sebagian harta benda miliknya akan mendapatkan tambahan, bahkan tidak sekedar tambahan biasa, tetapi tambahan yang berlipat ganda. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan. Quran Surat Rum ayat 39. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, istilah zakat secara bahasa juga bisa dimaknai dengan tazkiyah atau menyucikan. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat berarti menyucikan harta benda miliknya dari harta yang bercampur dengan harta yang menjadi hak orang lain, dan juga menyucikan diri pribadi dan ruhaninya dari sikap dan perilaku yang tidak baik. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Hadirin, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, zakat yang dikeluarkan oleh muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat secara psikologis akan mampu mendidik dirinya sebagai orang yang memiliki pribadi yang mulia, memiliki rasa peduli dan solidaritas yang tinggi dengan sesama,
Rasa peduli dan solidaritas tinggi ini menurut teori pendidikan akan mampu mewujudkan dirinya sebagai orang yang memiliki kecerdasan sosial, sekaligus juga akan mewujudkan kecerdasan spiritual yang tinggi karena zakat merupakan pelaksanaan nilai-nilai sosial keagamaan. Sedangkan kedua kecerdasan ini merupakan pilar utama dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan seseorang yang tidak saja di akhirat nanti, tetapi juga di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung dunia akhirat orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 10. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sementara dari sisi yang lain, zakat yang menjadi haknya fakir miskin atau yang merupakan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, jika tidak diberikan maka bisa menimbulkan berbagai macam kejahatan sosial. Orang yang mengalami banyak tekanan ekonomi dan sosial sangat mudah melakukan kejahatan seperti perampokan, penipuan, dan pencurian. Bahkan karena tekanan ekonomi, seseorang yang baik-baik bisa menjadi nyeleweng yang melanggar nilai-nilai agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan erat dengan akidah, akhlak, dan ibadah seseorang. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Maka hadirin sekalian, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat secara tidak langsung berarti membiarkan orang lain melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap agama. Dengan alasan inilah, maka orang yang tidak peduli dengan sesama dan tidak mau mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sebegitu pentingnya pemanfaatan zakat ini terutama dalam membantu keperluan sosial dan pembiayaan perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ataupun sabilillah. Maka tidak heran jika ketika Abu Bakar menjadi Khulafa ar-Rasyidin, pengganti Nabi Muhammad SAW, beliau ini sangat tegas dalam menegakkan syariat zakat, seraya memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.